Kenapa jadi banyak yang sekarang jadi pada ribet gitu. Udah umur berapa kamu emang sekarang? Kok masih ngeband, masih ginian? Kenapa masih tetap berkarya? Harusnya udah nikah, harusnya udah punya anak, harusnya udah punya rumah, harusnya bla 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 bla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita balik lagi di Jejak Sikoran episode berikutnya. Kali ini gue bakal sedikit ngebahas tentang kepilihan hidup. Emang kenapa gitu kalau misalnya kita memilih jalan hidup dan pilihan hidup kita seperti ini? Apakah emang salah gitu? Enggak juga deh kayaknya. Ini kan balik lagi ke persepsi ya, sama pilihan gitu. Lu mau ngelakuin apa aja, mau pilihan hidup lu mau jadi militer, dokter, guru, dan lain-lain ya itu mah sok-sok aja, silahkan aja. Kenapa jadi banyak yang sekarang jadi pada ribet gitu. Udah umur berapa kamu emang sekarang? Kok masih ngeband, masih ginian? Kenapa masih tetap berkarya? Harusnya udah nikah, harusnya udah punya anak, harusnya udah punya rumah, harusnya bla 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 bla. Seolah-olah mereka paling tahu dan paling paham tentang hidup kita pribadi gitu. Sebenarnya nggak masalah ya, gue cukup senang juga gitu, alhamdulillah masih ada yang peduli dan merhatiin gitu sama gue. Cuman kalau untuk terlalu memaksakan kehendak mereka gitu, agar hidup kita jalannya harus seperti kayak mereka gitu, kayaknya gue nggak setuju gitu. Nah, emang kenapa gitu kalau misalnya gue lebih memilih di bidang kesenian dan bidang kreatif gitu? Nggak ada salahnya kan kalau kita memilih di bidang itu dan di jalan itu, toh kita nggak ngerugiin orang juga gitu. Ini kenapa jadi banyak yang lu hidup tuh harus kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Iya, sekiranya emang pilihan hidup lu itu begitu baik dan begitu hebat gitu buat lu, ya buat lu aja. Jangan ngajak-ngajak orang. Karena kan kita punya jalan hidupnya masing-masing ya. Dan ketika jalan hidup lu dipakein ke gua ya nggak akan cocok gitu. Ibarat kata Naruto, ini jalan ninjaku gitu. Kita harus punya idealisme. Kita harus punya idealisme yang kekeh, yang nanti kan kedepannya bakal jadi karakter kita nih, atau misalkan mungkin jadi yang bikin kita jadi sosok yang begitu kuat. Lu dikenal atau profesi yang jadi ciri khas lu ya, lu sebagai guru gitu, atau sebagai petani, sebagai nelayan dan lain-lain gitu. Gimana caranya ya profesi itu tetap jadi bisa berjalan dan lu bertanggung jawab dan gak merugikan orang gitu. Beberapa orang selalu cerita ya pokoknya intinya gini, jangan sampai lu bisa masuk atau kebawa ke ayat orang lain gitu. Kita nggak lagi berlomba sama orang lain gitu, kita lagi berlomba dengan diri kita sendiri gitu. Kita lagi ngejalanin diri kita, jalur hidup kita sendiri, dan nggak ada perlombaan sama orang lain gitu. Karena Allah sendiri udah ngasih semuanya masing-masing ya, sesuai porsinya gitu. Nah itu dari rezeki, jodoh, maut, semuanya udah diatur, udah ditulis di Lauhul Mahfuz gitu. Dan ketika ada orang yang emang jalan hidupnya pilihannya beda sama kita ya, lu ngapain maksa-maksa orang gitu. Kecuali kalau emang dia udah bener-bener melakukan hal-hal negatif gitu, itu kan harus kita arahin, kita rangkul, kita tarik. Selama masih enggak, ya kenapa gitu. Nggak semua orang harus bekerja toh. Ada orang juga yang pengennya usaha gitu. Ada orang pengennya mengabdi, ingin menjadi guru gitu, atau jadi guru ngaji, atau misalkan dia ingin buka panti, ingin mengabdi gitu, nggak dapat uang juga nggak apa-apa ya. Itu nggak masalah sih menurut gua. Itu pilihan hidup dia gitu. Karena kan tujuan hidup ini kalau menurut gua pribadi ya, ujung-ujungnya yang kita cari ini ternyata bukan soal masalah harta, tahta, pangkat, dan seberapa sukses gitu. Cuman yang dicari itu ternyata ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan gitu. Ketika lu punya duit banyak gitu, itu nggak ngejamin lu bahagia juga gitu. Pengalaman pribadi, dan ada beberapa teman gue juga yang kayak gitu, udah punya segalanya, udah sukses lah segala dari segi materi, cuman dia kesepian, dia nggak bahagia, dia ngerasa kosong hidupnya gitu. Kadang kalau ketemu enaknya jadi lu mah
main sana sini masih bisa, temennya banyak, aktivitasnya jalan, bla 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 bla. Padahal kalau gue pikir-pikir lagi, kayaknya jadi dia lebih lebih enak gitu. Semua halnya udah terjamin dari segi kerjaan, dari segi materi udah ada, kurang apa lagi gitu segala macam. Tapi ternyata itu semua nggak bisa ngasih ngasih kebahagiaan gitu. Walaupun pangkatnya udah tinggi gitu segala macam. Hingga akhirnya gue mikir kayak, oh ternyata emang setiap orang udah dikasih haknya masing-masing gitu sama Allah. Ya jadi tujuan kita cuman kayak ngejalanin sama syukurin aja gitu. Ketika ada orang yang misalkan kayak tadi ngerendahin atau misalkan kayak lu kenapa sih begini begini, ya kalau menurut gue sih ya senyumin aja. Kita tetap terus bergerak, jangan sampai kita patah semangat jadi down, dan jangan sampai kita kayak masuk ke ayat mereka gitu ya, kita kasih sama mereka, karena kan mereka juga cuma bisa ngomong ya, mereka nggak bisa ngejamin. Kalau misalnya kita ikutin omongan mereka, emang mereka bakal ngejamin kalau kita alhamdulillah kalau sukses. Kalau enggak, misalnya kitanya jadi malah jatuh, malah bangkrut karena kita melakukan hal yang di luar nalar kita gitu, yang kita nggak ngerti, kita nggak paham, dan kita sama sekali nggak seneng gitu. Emang mereka bakal tanggung jawab? Enggak kan? Mereka cuma bisa ngomong dan bla 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 bla. Emang emang hal paling mudah dalam hidup sih. Ngomong, ngomong mah gampang emang. Tapi coba jalanin. Nah, jadi mungkin ini untuk sharing aja gitu untuk teman-teman yang pernah dapat pengalaman kayak gitu juga gitu. Ketika lu dipres sama siapapun itu ya. Bahkan orang tua yang baik juga kan yang selalu ngedukung, yang selalu nge-support. Beruntunglah kalian kalau punya orang tua yang seperti itu ya gitu. Karena orang tua gue juga nggak pernah lu harus gitu. Orang tua gue juga lebih ke santai, yang penting mau tanggung jawab dengan pilihan hidup lu gitu. Ini yang di luar orang tua, di luar keluarga, kenapa jadi gue sih jadi ini, orang-orang pada kenapa sih seolah-olah pilihan hidup mereka paling berhasil, paling hebat, paling sukses. Hingga akhirnya gue nyadar, oh ternyata kayak gini ya. Padahal kan untuk hal-hal kayak gini nggak bisa dipaksain ya, lebih ke pilihan hidup, lebih ke selera. Nggak ada istilah salah atau benar gitu. Nah kalau misalkan kita kayak gini terus, ya mungkin ini salah satu penyebab kenapa Indonesia gampang dipecah belah dan gampang dibikin hancur dari dalam gitu ya, di sistem politik adu domba. Karena kita berharap semuanya sama dan seragam gitu. Ketika ada perbedaan malah dijadikan musuh dan harus dilawan, harus dipukul sama rata nih. Padahal kan nggak gitu juga gitu. Setiap orang punya pilihan hidupnya masing-masing, dan semua orang punya hak untuk menentukan jalan hidupnya. Untuk teman-teman yang jalan dan melakukan aktivitas khususnya di bidang kesenian atau di bidang kreativitas, tetap jalan aja, tetap semangat, tetap berkarya, tunjukin aja kalau misalkan lu bisa, lu mampu, lu sanggup, dan omongan mereka, pola pikir mereka itu semuanya salah gitu, dengan cara pembuktian di jalur lo. Oke, yuk